penilaian yang ingin saya sampaikan terhadap ungkapan tadi. Pertama, jadi jangan percaya sama orang. Berarti di sini siapapun, bukan hanya terdakwa. Saya di sini sebagaimana tadi disampaikan oleh jaksa, ini bukan urusan pribadi antara terdakwa dengan saya atau terdakwa dengan GNTF UI, tapi ini masalah hukum, masalah pidana, urusan terdakwa dengan negara. Yang ingin saya garis bawahi, ungkapan jadi jangan percaya sama orang yang disampaikan oleh terdakwa di hadapan masyarakat di Kepulauan Seribu, maka saya ingin katakan siapapun yang mengatakan kalimat ini berarti telah mengajak masyarakat agar jangan percaya kepada siapapun juga yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk tidak memilih non-muslim sebagai pemimpin. Jadi terdakwa dengan kalimatnya ini mengajak masyarakat untuk tidak percaya, jangan percaya sama orang. Jadi masyarakat Pulau Seribu diajak, diserukan supaya tidak percaya kepada siapapun yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk melarang umat Islam memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Itu yang saya garis bawahi. Yang kedua, kata-kata "enggak pilih saya" dalam kalimat tadi ini memperjelas bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh terdakwa dalam konteks pilkada, konteks pemilihan. Enggak pilih saya, itu enggak ada hubungannya dengan perencanaan, enggak ada hubungannya dengan tambak. Enggak pilih saya, itu berarti konteks pilkada. Kemudian yang ketiga, kalimat dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Maka saya garis bawahi pertama untuk pertanyaan siapa yang dibohongi. Tentu maksudnya adalah orang Islam yang hadir mendengarkan pidato terdakwa tersebut, yang dipanggil oleh terdakwa dengan kalimat bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Jadi maksud yang dibohongi di sini adalah orang Islam yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, tentu maksudnya kalau bertanya dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, berarti surat Al-Maidah di sini yaitu dijadikan sebagai alat kebohongan. Bahkan bukan hanya sekedar alat kebohongan, dijadikan sebagai sumber kebohongan. Nah, ini yang tadi kita katakan ini sebagai penodaan agama. Jadi Al-Quran itu dikatakan oleh terdakwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Yang maksudnya dibohongi pakai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi alat kebohongan, bahkan bisa diartikan sebagai sumber kebohongan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, siapa membohongi umat Islam? Nah, dari uraian kalimatnya tentu maksudnya orang yang menggunakan surat Al-Maidah ayat 51, siapapun dia. Karena dalam pidato tersebut terdakwa tidak menyebut si A atau si B. Dia mengatakan jangan percaya sama orang, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51. Siapa orang yang dimaksud? Siapapun yang menggunakan surat Al-Maidah 51 untuk menerangkan kepada umat Islam agar tidak memilih atau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin umat Islam. Nah, orang yang menggunakan ayat tersebut untuk menjelaskan hukum tentang dilarangnya umat Islam memilih atau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ini maknanya umum, mencakup siapa saja. Bahkan mencakup Rasulullah SAW yang pernah menyampaikan ayat tersebut kepada para sahabat. Ayat tersebut Nabi yang menyampaikan kepada para sahabat. Ayat tersebut turun dari Allah yang menerangkan kepada Nabi bahwa orang Islam tidak boleh mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Saat Allah menyampaikan kepada Nabi, Allah tidak berbohong. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat ayat tersebut. Nabi